Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fikri Amalia. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi semester 5, jurusan Perbankan Syariah untuk tahun ajaran 2021 Gasal atau ganjil ya. Nah, dalam satu semester ke depan ini kita akan membahas mengenai ilmu matematika ekonomi 2, di mana sebelumnya sudah pernah diajarkan matematika ekonomi 1. Ya. Kemudian untuk pembelajarannya masih dalam bentuk daring atau online. Untuk pembelajarannya saya membagikan file materi yang akan dibahas beserta video penjelasan. Untuk hari ini, file atau materi sudah saya bagikan di e-learning. Kemudian ini adalah video penjelasan mengenai satuan acara pembelajaran untuk matematika ekonomi. Saya izin share screen untuk SAP yang telah saya upload di e-learning ya. Jadi di sini saya akan memberi penjelasan mengenai satuan acara perkuliahan Matematika Ekonomi 2, di mana beban SKS adalah 3 SKS. Jadi nanti waktu untuk mempelajari satu materi dalam satu kali pertemuan itu 3 kali 50 menit. Ya. Jadi waktunya 3 kali 50 menit atau 150 menit. 150 menit sama dengan 2,5 jam ya. Kemudian program studi yang diajarkan adalah Perbankan Syariah semesternya 5. Nama saya ini Laila Fikri Amalia. Bisa dipanggil Bu Laila ya. Kemudian deskripsi dari mata kuliah ini dibahas dasar-dasar matematika yang diperlukan untuk menganalisis ekonomi. Pengetahuan dasar matematika digunakan untuk membantu menyusun logika dan kemampuan analisis ekonomi secara lebih tajam. Kemudian standar kompetensinya menerapkan pengetahuan dasar matematika dalam pemecahan masalah ekonomi dan bisnis. Indikator, di sini ada 10 indikator. Yang pertama, mampu menerapkan pengertian limit dan kaidah-kaidah limit dalam memecahkan masalah. Kemudian mengaplikasikan konsep limit. Setelah itu konsep diferensial, menerapkan konsep diferensial, analisis masalah ekonomi menggunakan konsep diferensial fungsi sederhana. Setelah diferensial fungsi sederhana, di sini juga menerapkan konsep diferensial fungsi majemuk dalam pemecahan masalah. Dan poin ke-6, mampu menganalisis masalah ekonomi menggunakan konsep diferensial fungsi majemuk. Selanjutnya, indikator ke-7 menerapkan konsep integral tak tentu dalam pemecahan masalah. Konsep indikator ke-8 menganalisis masalah ekonomi menggunakan konsep integral tak tentu. Minggu ke-9 mahasiswa mampu menerapkan konsep integral tentu. Maaf, indikator ke-9. Kemudian indikator ke-10 mahasiswa mampu menganalisis masalah ekonomi menggunakan konsep integral tentu. Selanjutnya metode pengajaran adalah lecturing, diskusi presentasi, jadi nanti ada presentasi kelompok dan tugas individu. Tugas individu ini biasanya tugas latihan soal ya, jadi setelah saya bahas materi dari satu pertemuan, nanti akan saya berikan umpan balik berupa latihan soal. Latihan soal tersebut mewakili materi yang dibahas dalam hari itu. Jadi untuk mengukur apakah Anda sudah paham atau belum materi tentang hari itu atau pertemuan itu, seperti itu. Nanti tugas kelompoknya adalah tugas makalah ya. Jadi makalah untuk dipresentasikan. Penilaiannya kehadiran atau absensi 15%. Absensi maksimal 15 menit setelah jam perkuliahan dimulai. Nanti kalau ada kendala jaringan, bisa SMS saya dulu di nomor saya
yaitu 0882 3581 3044. Jadi boleh absensi terlambat, tetapi beritahu saya dulu apa kendalanya belum bisa absensi, seperti itu. Kemudian keaktifan dalam diskusi, jadi tanya jawab. Bertanya, di sini saya beri poin 15%, kuis atau tugas kelompok ya. Di sini kalau tidak ada kuis berarti tugas kelompok atau tugas individu, poinnya 20%, UTS 25% dan UAS 25%. Kemudian rencana perkuliahan, pertemuan pertama pengantar mata kuliah, yaitu kontrak kuliah atau rencana kuliah. Jadi ini yang dibahas di video ini. Kemudian kontribusi matematika dalam bidang ekonomi. Ini saya yang menjelaskan ya. Kemudian, oh ya maaf ini tanggalnya belum saya ganti. Ini masih SAP saya tahun 2018 ya. Jadi ini tanggalnya di skip saja langsung pertemuan kedua. Pertemuan kedua tentang limit. Ini juga saya yang memberikan materi, kemudian saya adakan diskusi tanya jawab mengenai materi tersebut. Jadi dari materi yang saya berikan, apakah ada pertanyaan atau bagian yang belum paham seperti itu. Kemudian minggu ketiga, diferensial fungsi sederhana. Ini lecturing diskusi sama dengan di atas ya. Sampai minggu sebelum UTS ini, model pembelajarannya sama, yaitu saya berikan materi, kemudian kita diskusikan materi mana yang masih belum paham dari penjelasan saya. Minggu keempat, diferensial fungsi sederhana. Yang ketiga ini ada 2 poin ya, konsep diferensial dan kaidah diferensial. Yang minggu keempat, 2 poin ini, hubungan antara fungsi derivatif dan nilai ekstrim fungsi sederhana. Kemudian minggu kelima diferensial fungsi majemuk, minggu keenam diferensial fungsi majemuk, tetapi yang dibahas di minggu kelima itu ada 3 poin ini, parsial, total, diferensial parsial, total, dan implisit. Yang minggu keenam yang dibahas nilai ekstrim fungsi majemuk dan optimasi bersyarat. Minggu ketujuh integral tak tentu dan integral tentu. Kemudian setelah UTS ini materinya metode pembelajarannya adalah presentasi kelompok ya. Jadi di sini ada 9 kelompok. Nanti saya bagi 9 kelompok dari jumlah mahasiswa yang ada. Untuk pembagiannya nanti saya saja yang membagi, kemudian hasil pembagiannya saya share di grup Telegram ya. Jadi di sini ada presentasi kelompok 1, 2 untuk minggu ke-9. Yang dibahas apa? Yang ada di sini, diferensial fungsi sederhana. Kelompok 2 berarti cukup elastisitas produksi. Jadi minggu ke-9 2 kelompok yang presentasi, ke-10 juga 2 kelompok. Yang dibahas ini, penerapan ekonomi diferensial fungsi sederhana. Poinnya yang dibahas untuk kelompok 3 ada 2 poin ini. Kelompok 4, hubungan biaya marginal dan biaya rata-rata, serta hubungan produk marginal dan produk rata-rata. Kemudian kelompok ke-11, minggu ke-11, presentasi kelompok 5-6, yang dibahas penerapan ekonomi diferensial fungsi sederhana. Poinnya yaitu yang ini, analisis keuntungan dan penerimaan pajak maksimum untuk kelompok 5, dan kelompok 6-nya efek pemajakan bagi penunggal dan model pengendalian persediaan. Minggu ke-12 ada kelompok 7, maaf ini kelompoknya sampai 14 ya, maaf tadi kurang saya bawakan, jadi dibagi 14 kelompok dari satu kelas. Ya, jadi yang dipresentasikan ini ya poin-poinnya. Kemudian UAS dia berada di minggu ke-16. Selanjutnya apalagi ya, buku yang saya gunakan ini Dumairi 2015 Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi. Jadi buku yang Anda gunakan untuk presentasi kelompok juga menggunakan buku ini ya, Dumairi. Yang lainnya ini hanya sebagai buku penunjang
Utamanya adalah buku Dumairi 2015 Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi. Oke, saya rasa cukup untuk SAP-nya. Setelah ini akan saya buatkan video kembali untuk kontribusi matematika dalam bidang ekonomi. Oke, terima kasih untuk SAP-nya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jadi di sini aturan perkuliahannya 15 menit paling akhir adalah waktu paling akhir untuk absensi. Kemudian sebelum UTS materi dari saya, selanjutnya saya berikan tanya jawab atau latihan soal. Setelah UTS materinya presentasi kelompok, kemudian tanya jawab seperti itu. Kemudian UTS-UAS-nya UTS-nya berada di minggu ke-8 dan UAS-nya berada di minggu ke-16 ya. Oke, saya rasa cukup. Setelah ini ada materi dari saya untuk pertemuan pertama beserta videonya. Jadi ada 2 video. Ini video SAP dan nanti ada video lagi. Silakan disimak kembali video kontribusi matematika di dalam dunia ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.